Hai Cesawa, kembali lagi bersama aku, Yopan. Cerita kali ini aku akan mengambil film yang berjudul Malcolm X. Malcolm X adalah pejuang hak asasi manusia yang merupakan tokoh populer selama gerakan hak-hak sipil pada era tahun 50-an hingga 60-an di Amerika Serikat. Dia juga pernah menjadi sahabat sekaligus mentor Muhammad Ali. Namun sayang, perjuangannya terhenti karena sebuah tragedi yang sampai saat ini menjadi teka-teki dan misteri. Jadi bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke filmnya. Film dibuka di suatu daerah bernama Omaha, Nebraska. Saat itu Malcolm X masih di kandungan ibunya, di mana rumah mereka dikepung oleh sekelompok pria bertopeng yang menaiki kuda. Mereka mengacung-acungkan senjata dan berteriak agar ayah Malcolm X keluar. Ibu Malcolm yang tengah hamil keluar di depan pintu dan mengatakan bahwa suaminya sedang tidak berada di rumah. Kemudian mereka memecahkan semua jendela dengan popor senjata mereka sebelum senja berganti malam. Mereka memacu kuda mereka ke arah sinar bulan, sama mendadaknya seperti ketika mereka datang. Ayah Malcolm bukanlah seorang penakut seperti orang lain, dan kebanyakan orang sekarang saat ini. Ayahnya percaya bahwa kebebasan, kemerdekaan, dan harga diri tidak bisa dicapai oleh orang-orang negro di Amerika. Oleh karena itu, orang kulit hitam harus meninggalkan Amerika dan kembali ke tanah asal mereka. Ayahnya mengabdikan hidupnya untuk keyakinannya, karena 4 dari 6 saudara lelakinya tewas karena tindak kekerasan. 3 orang dibunuh oleh orang kulit putih dan 1 orang tewas dikeroyok. Malcolm mempunyai 9 saudara kandung, di mana bagi Malcolm ibunya adalah wanita yang ia banggakan, wanita yang berpendidikan, wanita yang tegar. Beliau berkulit sedikit putih karena ibunya diperkosa seorang kulit putih. Salah satu alasan ibu Malcolm mau menikah dengan ayah Malcolm karena ayah Malcolm X seorang kulit hitam. Beliau membenci pencampuran darah putih di dalam tubuhnya. Malam itu rumah mereka diteror lagi dengan orang berkulit putih, di mana rumah mereka dibakar dan ayah Malcolm dibunuh. Malcolm kecil berasal dari keluarga yang miskin, apalagi semenjak ayah Malcolm dibunuh. Dia dipisahkan pemerintah dari keluarganya dan tinggal di tempat penampungan anak. Hal ini memang bukan kiamat dunia baginya, tapi kiamat dunia bagi ibunya karena dipisahkan dari anak-anaknya. Di sekolah, Malcolm satu-satunya anak kulit hitam di kelas. Dia sering dipanggil dengan sebutan negro. Dia juga murid terbaik di sekolahnya. Namun mereka membicarakannya seolah-olah Malcolm keturunan binatang. Seiring berjalannya waktu, Malcolm pun tumbuh. Malcolm remaja bekerja sebagai pelayan di kereta api. Sepulang bekerja, dia pergi mencari hiburan di sebuah diskotik. Di sana dia dijegat oleh seorang pria yang berkata kasar tentang ibunya. Mendengar itu, Malcolm langsung menghempaskan sebuah botol di kepala pria tersebut. Melihat kekacauan itu, Malcolm pun dipanggil untuk menghadap kepada pemilik diskotik yang juga merupakan seorang bandar narkoba dan bandar judi. Pria itu bernama Arsi. Di sana Malcolm menjelaskan tentang dirinya dan juga meminta pekerjaan kepada Arsi. Mendengar keseriusan Malcolm, Arsi pun menjadikannya anggota. Arsi juga mengajak Malcolm untuk berbelanja. Setelah berbelanja, Arsi memberikan Malcolm sebuah pistol kecil, di mana pistol itu adalah pistol pertama Arsi di waktu remaja. Seiring berjalannya waktu, hubungan Arsi dan Malcolm pun semakin akrab. Terlihat waktu itu mereka sedang menghisap heroin dengan seorang pelacur. Dengan keadaan lagi tinggi, mereka taruhan dengan menebak angka togel yang akan keluar. Keesokan harinya, mereka nongkrong di tempat biasa. Karena nomor yang keluar adalah nomor Malcolm, di sana Malcolm menagih uang atas kemenangan dari taruhannya kemarin. Mendengar itu, Arsi kaget dan dia juga tidak ingat bahwa mereka pernah taruhan. Hal itu membuat Arsi menganggap bahwa Malcolm sedang mencoba menipunya. Dengan perasaan marah karena dibohongi, kemudian Arsi memberikan uang tersebut lalu pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, Arsi kembali lagi menghampiri Malcolm. Karena harga dirinya sudah tak dihargai Malcolm lagi, dia mengatakan kepada Malcolm bahwa dia akan membunuhnya.
Namun karena di ruangan itu banyak orang, kemudian RC mengarahkan Malcolm untuk keluar dari sana. Ketika hendak keluar, tiba-tiba Malcolm lari menuju toilet dan berhasil keluar lewat jendela toilet itu dan dijemput oleh kedua temannya. Karena sudah tak mempunyai pekerjaan lagi, Malcolm memutuskan untuk merampok bersama temannya, di mana Malcolm dan satu temannya bernama Shorty yang menjadi eksekutor. Namun sial, Malcolm tertangkap dan dijebloskan ke penjara bersama Shorty. Di dalam penjara, Malcolm juga mendapatkan perlakuan buruk oleh petugas lapas berkulit putih. Salah satu narapidana yang bernama Baines prihatin melihat kejadian itu, lalu mencoba mendekati Malcolm. Di sana dia mencoba menasihati Malcolm dengan mengatakan bahwa Malcolm telah berada di jalan yang sesat dan gelap. Sejak saat itu Malcolm mulai menyadari kesalahannya di masa lalu dan selalu merenunginya. Kemudian Malcolm pun memutuskan untuk menemui Baines dengan menawarkan sebatang rokok. Namun Baines menolak, lalu mengajak Malcolm untuk keluar. Di sana Baines mengatakan bahwa dia telah banyak membaca dan belajar, bahwa hal yang pertama harus dimiliki seorang kulit hitam adalah rasa menghormati diri sendiri, hormat terhadap tubuhnya dan pikirannya, dan jangan menggunakan racun kulit putih ke dalam tubuh, rokok, narkoba, minuman keras, wanitanya, dan daging babinya. Dia juga menyarankan Malcolm untuk banyak membaca demi mengetahui kebenaran, agar bisa mendebat dan mengalahkan semua kebohongan dan doktrin-doktrin yang dilakukan oleh orang kulit putih. Sejak saat itulah Malcolm mulai banyak membaca, dan hari-harinya dihabiskan dengan membaca. Kian hari mereka berdua pun semakin dekat. Malcolm juga mulai mempertanyakan kepercayaan agama yang dianut Baines, yang kemudian membuat Malcolm terkesan dengan semua penjelasannya. Malcolm pun memutuskan untuk menjadi seorang Muslim. Singkat cerita, Malcolm pun mendapat surat dari seorang pemimpin organisasi Nation of Islam, Elijah Muhammad. Di dalam surat itu, ia menyampaikan keinginannya yang ingin membantu Malcolm untuk keluar dari penjara. Beberapa bulan kemudian, Malcolm pun bebas dari penjara. Malcolm pun pergi ke tempat kediamannya Elijah untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Elijah Muhammad. Di sana Malcolm juga mendapat kepercayaan Elijah untuk masuk ke dalam organisasi Nation of Islam, di mana dia menjadi seorang pengacara dan lantang menentang rasisme terhadap orang kulit hitam. Dia juga aktif memperkenalkan agama Islam kepada orang-orang kulit hitam di halaman luar gereja. Ketika itu, Malcolm yang hendak pulang melihat banyak sekali wanita-wanita kulit hitam yang bekerja sebagai PSK. Ia tidak senang dengan itu. Ia menyerukan kepada orang kulit hitam untuk berhenti menjadi budak orang kulit putih, yang kemudian mendapat dukungan yang baik dari jemaahnya. Di sana Malcolm juga bertemu dengan seorang wanita yang merupakan jamaahnya, yang nantinya menjadi istri Malcolm dan menemani dalam suka maupun duka. Sepulang ceramah, Malcolm mendapat kabar dari seorang pria kulit hitam bahwa telah terjadi lagi tindak kekerasan terhadap pemuda kulit hitam yang dilakukan oleh oknum polisi kulit putih yang membuat korban mengalami cedera. Mendengar itu, Malcolm pun bergerak menuju kantor polisi. Di sana ia mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan korban. Ia juga menuntut korban harus mendapat penanganan medis yang layak. Kemudian mereka pun bergerak ke ruangan di mana korban disekap. Setibanya di ruangan itu, Malcolm yang melihat korban yang berlumuran darah langsung memerintahkan anggotanya untuk memanggil ambulan. Setelah itu, Malcolm pun bergerak ke rumah sakit di mana korban dirawat, yang kemudian mendapat apresiasi dan dukungan oleh banyak warga kulit hitam. Setelah itu, Malcolm didatangi oleh seorang pemuda, di mana pemuda itu kagum dengan keberanian Malcolm menentang kekerasan yang terjadi terhadap kulit hitam, dan kemudian mengajukan diri untuk bergabung bersama Nation of Islam dan ingin menjadi Muslim. Malcolm pun mengarahkan anak muda itu untuk datang ke ceramahnya lusa nanti. Keesokan harinya, Malcolm disuruh menghadap kepada Elijah selaku ketua organisasi Nation of Islam. Di sana Elijah mengatakan bahwa ia akan mengangkat Malcolm menjadi ketua pelayannya. Mendengar itu, Malcolm sangat senang dan membuatnya semakin bersemangat berdakwah dan semakin lantang menentang orang kulit putih. Tak hanya di jalanan, bahkan di media televisi, ia juga keras menentang.
Waktu itu, ketika di rumah, Malcolm melihat berita di televisi yang mengabarkan bahwa terjadi teror lagi terhadap orang kulit hitam dan rumah mereka dibakar habis. Malcolm yang melihat itu sangat berduka dan marah. Singkat cerita, kian hari pengikut Malcolm semakin banyak, yang mayoritasnya adalah orang kulit hitam. Di sana Malcolm menuntut dengan tegas orang kulit putih. Dia mengatakan bahwa dimanapun orang kulit putih pergi di dunia ini, mereka selalu berkata bahwa merekalah yang menciptakan kedamaian dan keharmonisan. Namun pada kenyataannya, mereka menciptakan malapetaka dan kehancuran. Hal itulah yang membuat Malcolm menuntut mereka sebagai pembunuh, penculik, dan perampok terbesar di muka bumi. Tak hanya itu, ia juga menuntut mereka sebagai pemabuk terbesar di muka bumi. Dia mengatakan kepada pengikutnya bahwa kalian bukanlah orang Amerika, kalian adalah korban dari Amerika. Dia juga mengajak pria maupun wanita berkulit hitam bergabung bersamanya untuk membangun Amerika menjadi lebih baik. Dilahirkan di sini bukan berarti menjadikan kalian orang Amerika. Aku bukan orang Amerika. Kalian bukan orang Amerika. Kalian adalah satu dari 22 juta orang kulit hitam yang menjadi korban dari Amerika yang tak pernah merasakan demokrasi. Tidak ada demokrasi di ladang-ladang Georgia. Tidak ada demokrasi di Chicago. Adakah demokrasi di sana? Kita belum pernah melihat demokrasi di sana. Semua yang kita lihat hanyalah hipokrasi, kemunafikan, ucap Malcolm X. Sampai suatu ketika terjadi pembunuhan terhadap Presiden Amerika, John Kennedy. Di sana para wartawan menanyakan tanggapan Malcolm X perihal dari tragedi tersebut. Namun bukan bela sungkawa yang keluar dari mulut Malcolm, melainkan rasa syukur, di mana Malcolm mengatakan bahwa kekerasan itu mereka lakukan di sini, di Amerika, dan di luar negeri. Dia pantas mendapatkan itu. Itu adalah hukum karma baginya. Tragedi tersebut ibarat ayam pulang ke kandang. Itu takkan membuatku sedih, tapi malah membuatku tertawa. Pendapat Malcolm itu pun disebar di media-media cetak. Sampailah berita itu ke Elijah. Di sana Elijah memutuskan untuk mengeluarkan Malcolm dari organisasi Nation of Islam. Sejak saat itu Malcolm pun mulai mendapat banyak teror. Bahkan sampai keluarganya pun diteror. Setelah itu, Malcolm pun konferensi pers. Ia mengatakan bahwa ia sudah keluar dari organisasi Nation of Islam. Ia juga berkeinginan untuk membangun masjid di Amerika. Dalam keinginannya untuk mendalami sepenuhnya agama Islam, ia pun berniat melakukan seperti apa yang dilakukan umat muslim di seluruh dunia, yaitu melakukan ibadah haji. Malcolm pun pergi ke Mekah. Di sana Malcolm merasa bahwa kemanapun ia pergi, ada 2 orang intel yang selalu mengikutinya. Terlihat ketika Malcolm saat di Mesir. Tibalah Malcolm di Arab Saudi. Ia belum pernah menyaksikan keramah tamahan yang tulus seperti itu dan persaudaraan sejati seperti yang dipraktekkan di Mekah, di rumah kuno dari Ibrahim, Muhammad, dan nabi-nabi besar lainnya di dalam kitab suci. Hari itu, bersama ribuan orang lain, Malcolm menyerukan kebesaran Allah di kota suci Mekah. Dengan pakaian ihram, Malcolm melakukan 7 kali putaran memutari Ka'bah. Ia meminum air dari sumur Zam-Zam. Ia berdoa kepada Allah dari gunung Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mungkin kalian terkejut melihat Malcolm yang telah makan dari piring yang sama, minum dari gelas yang sama, dan berdoa kepada Tuhan yang sama dengan sesama muslim yang matanya biru, yang rambutnya pirang, dan kulitnya putih seputih-putihnya, dan mereka semua di sana bersaudara. Setiap jam di tanah suci itu memberikan Malcolm pemahaman ketuhanan yang mendalam terhadap apa yang terjadi di Amerika. Malcolm juga mulai menyadari bahwa ia tidak lagi setuju dengan kecaman yang mengarah kepada satu ras. Malcolm berniat untuk berhati-hati sekali untuk tidak menghukum siapapun yang belum terbukti bersalah. Malcolm bukanlah seorang yang rasis. Ia tidak menyetujui prinsip apa saja dari rasisme. Dalam semua kejujuran dan ketulusan ini dapat menjadi awal bahwa keinginan Malcolm tak lain adalah kemerdekaan, keadilan, dan kesetaraan, dan hak meraih kebahagiaan bagi semua orang. Dan Malcolm percaya bahwa dengan menjalankan Islam sejati dapat menghilangkan kanker, rasisme, dari hati dan jiwa seluruh warga Amerika.
Singkat cerita, setelah pulang ibadah haji, Malcolm kemudian menghadiri sebuah acara dakwah, di mana ia di sana sebagai pembicara. Ketika Malcolm mulai naik ke atas mimbar, tiba-tiba beberapa pria berteriak dan membuat kekacauan, sehingga semua orang yang ada di sana panik. Salah seorang dari pria itu berlari mendekati Malcolm, yang kemudian mengeluarkan senjatanya dan menembak Malcolm. Kejadian itu membuat semua orang berteriak histeri dan berlari berhamburan. Istri Malcolm yang melihat itu kemudian berusaha mendekat dan menolong Malcolm. Namun naas, Malcolm sudah tidak dapat tertolong lagi. Malcolm pun tewas di tempat. Di akhir film, banyak para warga, khususnya warga kulit hitam, yang berduka dan merasa sangat kehilangan sosok pejuang yang pemberani membela hak-hak mereka. Tak berhenti di situ, bahkan guru-guru pun mulai memperkenalkan tentang sosok keberanian Malcolm di sekolah-sekolah. Dan film pun selesai.